Enggak, Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak? Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf ya Pak, kalau kalau pertanyaannya mungkin agak sedikit Ya. mohon dikoreksi. Yang saya tahu tuh sering mendengar bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan sayangnya Allah kepada umat manusia itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Betul ya, Bos? Yang ingin saya tanyakan, kenapa Allah mengizinkan eh, kita untuk eh, tadi seperti Bos tadi sampaikan bahwa kita mengikuti jalannya setan itu karena atas seizin Allah. Karena kan setan mengatakan bahwa dengan keagunganmu. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan sifatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahkan sayangnya melebihi seorang ibu kepada anaknya, mengapa Allah mengizinkan kami untuk umat manusia gitu yang untuk mengikuti atau untuk tergoda oleh bisikan setan? Ya. Mungkin itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat salah satu sifat Allah, maka dia nggak bisa kita lihat tersendiri dia, lepas dari sifat-sifat yang lain. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, tapi juga Allah maha adil. Allah maha bijaksana, Allah maha kuasa, Allah maha ini dan sebagainya. Ambil contoh gini sebelum sampai pada jawaban pertanyaan tadi. Katakanlah misalnya di akhirat nanti terjadi hal seperti ini. Orang kafir semuanya dimasukkan ke dalam surga. Orang kafir yang hidupnya penuh maksiat masuk surga semua. Sementara orang-orang mukmin anu saroleh, nu mukmin, semua dimasukkan ke neraka. Lalu pertanyaan saya, mungkinkah itu? Kenapa Ibu bisa mengatakan tidak mungkin? Tidak adil. Hah? Sekarang pertanyaannya, kuasa enggak Allah? Kuasa. Jadi enggak bisa kita mengatakan enggak bisa Allah. Yang punya kuasa kata Allah saya. Mau saya masukkan semuanya ke neraka, mau saya masukkan semuanya ke surga, mau itu kan terserah saya. Jadi kalau saya melihat dari sisi Allah Maha Kuasa, ya bisa saja semua terjadi. Tapi mungkinkah itu tidak terjadi? Tidak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena di samping Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Itu bertolak belakang dengan sifat Allah yang Maha Adil. Berarti kita nggak bisa melihat Allah hanya dari satu sisi sifatnya. Kalau sisi dari sifat kuasanya, kumaha Allah itu mah. Tapi kalau kita lihat Allah itu maha adil, betul. Saya maha kuasa berbuat apa saja, tapi saya sudah membatasi kemahakuasaan saya dengan kemahadilan. Gitu. Maka kita mengatakan itu tidak mungkin karena bertolak belakang dengan sifat maha adil Allah. Walaupun Allah maha kuasa. Nah sekarang Allah maha kasih sayang. Yaitu. Nah sekarang Allah maha kasih sayang. Kenapa Allah izinkan orang itu digoda oleh setan? Ya karena orang itu tidak patut untuk disayang oleh Allah kan itu. Makanya saya katakan tadi, untuk supaya Allah tidak mengizinkan setan itu menyesatkan kita, kita harus disayang oleh Allah. Itu kemahadiran Allah. Yang disayang saya akan lindungi, yang tidak mau ya tidak akan saya lindungi. Maka berusahalah kamu untuk disayang oleh Allah. Nah orang itu nggak mau disayang oleh Allah, masa mau dilindungi oleh Allah? Nggak adil lagi kan itu. Tapi kalau orang itu sudah berusaha untuk disayang oleh Allah, pasti dilindungi. Pasti Allah sayang. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, juga maha adil. Maha adilnya ya hanya menyayangi yang patut disayangi. Hanya akan melindungi yang patut dilindungi. Nanti kalau yang semua orang yang tidak disayang, semuanya dilindungi, atau protes, itu di mana keadilan Allah? Saya untuk disayang oleh Allah, dilindungi oleh Allah, berjuang mati-matian. Saya tidak berjuang, langsung dilindungi oleh Allah. Nah, padahal dia tidak ada usaha itu. Jadi maha adilnya Allah tidak bisa lepas dari sifat-sifat Allah yang lain. Ya.
Ya, itu cukup itu Bu ya. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya Bu, silakan.